A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il mannan alladzi sara'al islami wa anzalal qur'an alladzi faradal jihadi li siyadatil adli wal aman al-fawji wal ghufran al-qa'il bil furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita yang tercinta, yang kita rindukan, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ah, tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'ah semuanya. Dan juga mudah-mudahan terlimpah dan tercurahkan kepada seluruh pengikut-pengikutnya dari masa ke masa hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada pengikut Nabi Muhammad SAW yang beliau ridho kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masuk ke dalam hamba-hambanya yang menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita sore ini akan membahas satu materi, yakni tentang perbedaan karakter atau bisa dikatakan diagnosa ya pada gangguan-gangguan penyakit pada diri kita, apakah termasuk gangguan jin, sihir ataupun al-ain. Ya, bagi Anda para peserta program bimbingan ruqyah mandiri terapi Al-Baqarah 1 sampai 21, ini merupakan siaran ulang materi yang keempat, yakni tentang gangguan jin, sihir, dan al-ain ini. Barangkali ada yang tidak bisa menyimak secara tekstual atau malas membaca, maka insya Allah program ini menjadi jawaban. Ya, program ini disiarkan secara live langsung dari kediaman saya, dari rumah kami di Kota Wisata Cibubur, dan bisa diikuti oleh siapapun yang hadir ya, dengan catatan menyimak dari awal sampai akhir, kemudian mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tema yang dibawakan, yakni tentang gangguan jin, sihir, dan al-ain. Baik, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita mulai dengan pengertian ya tentang perbedaan dari ketiga gangguan ini, yakni gangguan jin, sihir, dan ain. Maksud saya adalah tentang perbedaan yang mendasar tentang gangguan jin, sihir, dan ain ini sebenarnya apa? Ya, ada orang yang dia mendapatkan pada dirinya penyakit dan tahu bahwa ini adalah penyakit non medis ya, tetapi kemudian diruqyah dan dia tidak mendapatkan kesembuhan, sementara teman-teman yang lainnya sudah sembuh, barangkali bisa sudah menyembuhkan yang lainnya. Begitu. Ada apa ya? Sebenarnya ada tiga kategori ya, bisa dikatakan tiga perbedaan mendasar ya tentang gangguan-gangguan yang sifatnya psikis ini. Yang pertama adalah gangguan jin ya. Disebut gangguan jin adalah ketika dalam jiwanya ada dorongan lain yang menguasai dirinya dan setan jin dalam tubuhnya tinggal di dalam dirinya ya, di dalam darahnya, seperti itu. Dan gangguan ini tidak disebut sebagai gangguan korin secara umum, tidak. Namun ini adalah gangguan setan yang eksternal yang disebabkan oleh apa? Oleh beberapa hal ya. Di antaranya sebabnya ini adalah
karena dia mengundang setan itu sendiri. Ya, misalkan dengan memakai susuk di wajahnya, kemudian memakai penangkal di rumahnya, ya, berupa ajimat-ajimat, atau memiliki keris misalkan sebagai pusaka keturunan, ya, ataupun misalkan dia mempelajari ilmu hitam, ya, ilmu dari setan, semisal tenaga dalam, kebatinan, ya, kemudian juga ilmu pernapasan, ataupun wirid-wirid yang diamalkan, wirid-wirid bid'ah yang dimaksud dengan tujuan mengundang kekuatan daripada setan. Ya, maka biasanya di usia dia yang sudah matang, usia 40, itu mulai terasa gangguan-gangguan tersebut. Ya, berupa penyakit-penyakit di organ dalamnya, pada jantungnya, atau pada penyakit-penyakit yang lainnya. Baik, itu adalah gangguan. Dimaksud penyakit gangguan jin ini ketika jinnya memang masuk ke dalam tubuh manusia dan tinggal di dalam. Seperti itu, tinggal di dalam tubuh manusia itu tersebut, mempengaruhi jiwanya. Itu yang pertama ya. Kemudian, kalau gangguan sihir, nah ini adalah berbeda. Gangguan sihir ini yang dimaksud adalah ketika dia disihir oleh seseorang yang hasad kepada dia, atau oleh dukun yang diperintah, yang diminta oleh... Mohon maaf ada sedikit interruption. Saya coba ganti koneksi WiFi-nya dengan koneksi data di handphone saya. Mohon kepada teman-teman jangan telepon saya terlebih dahulu karena koneksi akan terputus. Baik, saya ulangi kembali. Gangguan sihir ya adalah gangguan yang disebabkan oleh pengaruh sihir dari luar, ya, pengaruh sihir dari tukang sihir atau orang yang hasad kepada kita. Nah, ini biasanya ada orang yang tidak suka kepada kita, kemudian mereka pergi ke tukang sihir dan mengirim sihir. Maka ini disebut dengan gangguan sihir. Nanti ada 10 jenis sihir ya. Sihir tafrik, yaitu sihir yang memisahkan suami istri, kemudian sihir penghalang jodoh, ya. Kemudian berikutnya adalah sihir yang membuat dia mandul, ya, sihir yang membuat gila atau sihir khumul, ya. Dan juga beberapa jenis sihir yang lainnya. Seperti itu. Baik. Itu sihir. Dan kemudian yang ketiga adalah gangguan ain. Ya, gangguan ain ini berbeda dengan jin dan sihir tadi. Ya, gangguan ain ini adalah disebabkan oleh seseorang yang memiliki sifat buruk di jiwanya, yang memiliki hasad di dalam hatinya kepada kita. Ya, ada orang cemburu kepada kita, maka kemudian dia terus-menerus cemburu dan mulai membanding-bandingkan. Kenapa hal baik itu terjadi kepada kita tidak terjadi pada dirinya? Namanya iri. Ya, kemudian setelah iri, dia kemudian dijangkiti dengki. Dengki ini dia ingin menghancurkan nikmat yang kita miliki. Maka langkah selanjutnya atau next stepnya adalah hasad. Hasad ini sudah bergerak melakukan perusakan-perusakan, berniat ingin menghancurkan. Nah, ketika seseorang ada keinginan untuk menghancurkan nikmat yang dimiliki oleh seseorang yang lainnya, ini disebut sebagai hasad. Ketika hasad itu terpancar lewat matanya, maka setan bisa membantu pengaruh pancaran mata yang hasad ini, ya, dan itulah yang disebut dengan al-ain. Nabi SAW mengatakan al-ainul haq, ain itu benar-benar nyata adanya. Ya. Ain bisa mengirim seekor unta ke dalam kuali atau mengirim manusia ke dalam kuburnya. Seperti itu. Nah, baik, kita mulai dengan yang pertama, yakni tentang gangguan jin terlebih dahulu ya. Tentang gangguan jin ini, ciri-cirinya bagaimana Kang Nay? Ya, ciri-cirinya, yang pertama saya ingin sebutkan dulu ya. Saya ulang kembali tadi, kenapa jin bisa mengganggu manusia? Bisa tinggal di dalam tubuh seseorang. Ya, yang paling mungkin ya, karena seseorang tersebut memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cahaya Allah taala, ya, kemudian hatinya dipenuhi kegelapan dan penghuni alam hitam itu masuk ke dalam diri kita. Nabi SAW bersabda yang maknanya setan senantiasa mengintai kolbu manusia. Ya. Jika di dalam kolbu tersebut ada zikir, maka kemudian setan menyelinap.
Namun kalau dalam kolbu tersebut tidak ada zikir, maka setan menguasainya, membisikin was-was. Ya, nah seperti itu. Nah dari was-was ini setan menguasai kolbu, dan dari kolbu ini dia menembus akal, menguasai akal dan menundukkan otak manusia dan mengontrol seluruh tubuh manusia. Itu adalah sebab setan masuk kepada manusia karena dia tidak berzikir kepada Allah atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepadanya syaitan yang membimbing. Barang siapa berpaling daripada bimbingan Ar-Rahman, maka Allah Ta'ala akan mengirim kepada dia pembimbing di kalangan syaitan. Ini ada dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 36. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 21, 221 dan 222 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah engkau aku beritahukan kepada siapakah setan-setan itu diturunkan? Allah Ta'ala melanjutkan dalam ayat berikutnya, tanazzalu ala kulli afakin atim. Setan itu turun kepada tiap-tiap pendusta dan banyak dosa. Ya, saya mendapatkan wakaf berupa mikrofon yang cantik ini, ya seharga 890.000, baru saja datang dan ini sedang test drive ya. Dan kemudian orang yang wakif ini berharap mikrofon ini digunakan untuk kebaikan. Nah, misalkan saya gunakan mikrofon ini untuk maksiat, maka saat itu kita sedang mendustakan, saya sedang mendustakan wakif ini. Ya, saya mendapatkan handphone ini, ya alhamdulillah Samsung Galaxy Note 8, ya yang saya pakai untuk live ini dari seorang hamba Allah. Ya, ada seorang hamba Allah, beliau mengatakan, Ustaz saya transfer 10 juta ini untuk kelancaran dakwah Ustaz. Saya lihat HP Ustaz pecah, maka saya belikan Samsung Galaxy Note 8 ini dan kaum muslimin menikmatinya. Misalkan ketika saya menggunakan handphone ini untuk maksiat, naudzubillah, summa naudzubillah ya, doakan saya mudah-mudahan terlindung daripadanya, maka saat itu saya sedang mendustakan nikmat Allah ya, dan juga mendustakan wakif ini. Maka saat itu saya bisa dikuasai oleh setan. Nah, setan masuk ke dalam diri saya dan menguasai saya. Seperti itu saudaraku hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah berikan kepada kita kuota. Ya, mari kita lihat berapa banyak yang kita gunakan untuk nonton ceramah, dakwah, untuk status-status yang baik, dan berapa banyak yang kita gunakan untuk kemaksiatan, menggibah, memfitnah, mencela, ya, jidal dan lain-lainnya. Atau bahkan menonton video-video yang tidak penting. Nah ini, maka ketika kita melakukan hal ini, ya, melakukan kemaksiatan ini, maka setan bisa masuk ke dalam diri kita. Ini namanya tanazzalu ala kulli afakin atim. Setan itu masuk kepada tiap pendusta dan banyak dosa. Jadi ketika kita berdosa, maka setan itu masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Kita berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika manusia berdusta, maka malaikat pergi dari dirinya sejauh 1 mil, sejauh 3.000 meter atau 3 kilometer. Bayangkan malaikat rahmat menjauh dari diri kita selama 3.000 meter, maka rahmat akan jauh dari diri kita. Sementara syifa, kesembuhan ada pada rahmat Allah Ta'ala. Nah ini, alhamdulillah yang muliakan, itu adalah gambaran ya tentang tanazzalu ala kulli afakin atim. Jadi syaitan itu masuk disebabkan tidak ada zikir. Yang kedua, dia masuk karena manusia mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan dosa. Baik, yang berikutnya Allah Taala berfirman ya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 sampai 100. Ya, ini sebab-sebab masuknya setan ke dalam diri manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lahu laisa sultanan 'alal ladzina amanu wa la yarabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu hanya akan menguasai, merasuki, mengontrol, masuk ya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak bertawakal kepadanya. Ya. Inna laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa la yarabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu sesungguhnya setan itu tidak mampu, laisa sultanan ya. Sesungguhnya setan itu tidak mampu menguasai, tidak mampu menyentuh, tidak mampu merasuki, tidak mampu mengontrol orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ya, ini adalah surah An-Nahl ayat 99 sampai 100. Di ayat 100-nya dikatakan bahwa ya,
Setan itu hanya akan menguasai orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin dan menyekutukan Allah dengan dia. Jadi ketika seseorang menyekutukan Allah directly, ya langsung seketika setan itu akan menguasai dia. Maka salah satu tipu daya tukang-tukang sihir, ya para dukun-dukun, ketika ingin mengobati pasiennya, korban-korbannya, maka disuruhlah korbannya ini untuk melakukan kesyirikan. Karena dengan itu, maka apa yang terjadi? Setan-setan yang dia miliki, ya hodam-hodam dia akan mudah untuk melakukan pengobatan ataupun hal-hal yang diinginkan oleh dukun tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, surah Al-Baqarah ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hum bidzarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Ya. Nah, setan-setan itu, sihir-sihir itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, menguasai, ya, mengirim sihir, mencelakai, illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi itu sebab setan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Bisa karena diundang oleh manusia, ya, memiliki ilmu tenaga dalam, kebatinan, pernapasan, susuk, kekebalan, ajimat-ajimat, ya. Bisa diturunkan melalui keris-keris, pusaka-pusaka, ya, yang diturunkan dari leluhur kita, atau ilmu-ilmu titisan. Baik, diperhatikan. Ilmu titisan berupa apa ini? Misalkan kemampuan memijat. Kemampuan memijat turun-temurun. Ini ilmu setan. Ya. Kemudian kemampuan meramal. Kemampuan membaca pikiran. Mimpi yang menjadi nyata. Firasat. Nah, ini adalah juga disebabkan oleh ilmu leluhur atau saka atau jin nasab. Maka kalau di ruqyah apa yang terjadi? Dia mengatakan aku mencintai orang ini, kata jin itu. Ya, terus kemudian peruqyah menyimpulkan, oh orang ini dicintai jin. Yang benar bukan dicintai jin, tapi dicintai setan. Dicintai apa? Dicintai setan. Ya. Ya, baik. Jadi ada orang dicintai jin, katanya tadi, yang benar bukan dicintai jin, tapi dicintai setan di kalangan jin. Kenapa setan mencintai manusia? Karena dalam diri manusia itu ada sifat-sifat satanik. Ada sifat-sifat setan yang membuat setan itu nyaman dan memiliki chemistry dengan orang ini. Ya, merasa sekupu, merasa berteman. Nah, ini saudaraku hamba Allah yang dimuliakan. Anak-anak ini kemudian dikenal sebagai anak-anak indigo, ya, ataupun orang-orang yang memiliki kelebihan, ya, kelebihan setan dalam dirinya. Nah, ini yang disebut dengan gangguan jin. Jadi memang seseorang tersebut memiliki jin di dalam tubuhnya, ada setan di dalam tubuhnya, ada khodam dalam dirinya. Baik, bagaimana kita mengenali? Nah, ini bagaimana kita mengenali seseorang yang dalam tubuhnya ada gangguan setan, ada gangguan jin atau jin dalam tubuhnya. Pertama, perhatikan, mohon perhatikan, karena ini terjadi, ya, terjadi hampir 100% pada orang-orang yang memiliki gangguan ini. Pertama, ada penyakit pada area apa ini? Orang Indonesia menyebutnya belikat. Ya, belikat. Ya, yang pertama ini belikat, berat, panas. Baik. Bagaimana? Bagaimana? Ya, terasa di sini. Ya, panas. Kalau perlu saya buktikan nih. Ya, di sini ya. Baik. Yang berikutnya di pundak. Orang Malaysia menyebutnya tengkuk. Ya, berat. Baik, ada di situ. Ya, selanjutnya di punggung. Nah, punggung ini tulang belakang bahasa Malaysianya. Ya, ya, tulang belakang. Terutama pinggang, cangkeng kata orang Sunda. Jadi cangkeng. Itu gangguan setan. Ada jin dalam tubuhnya. Ya, sekali lagi saya ulang, pinggang sepanjang tulang belakang, belikat, tengkuk, baik, ada semua. Selanjutnya telinga, mendenging di telinga, mendengung di telinga, gatal di telinga, berkurangnya pendengaran, baik. Ya, kemudian pelipis, pelipis daerah sini sakit, migrain atau vertigo, baik, jelas hamba Allah yang dimuliakan. Tambahan pada ulu hatinya sesak. Ya, kalau ada titik-titik itu yang sakit, ulu hati, pundak,
tengkuk, ya, belikat, sepanjang tulang belakang, pinggang atau biasa saraf kejepit, ya, kemudian pada pelipis, kepala. Nah, ini adalah ada gangguan setan pada dirinya. Baik, ya. Bagaimana kita memastikan bahwa sakit ini adalah gangguan setan? Coba obati dengan obat-obat dokter, tidak akan sembuh dan dia menahun. Nah, ini, ya. Dan kemudian ada ciri-ciri lainnya, ya. Kemarin sudah saya sampaikan di grup terapi Al-Baqarah, ya. Ciri-cirinya, ya. Yang pertama tadi sakit pada 7 titik tadi, telinga, belikat, pundak, pinggang, sepanjang tulang belakang, pelipis dan kepala. Yang kedua, ada perubahan pada emosinya, temperamental, cepat tersinggung, cepat marah, ya. Kemudian sedih, takut yang berlebihan, panik, paranoid, was-was, tegangan tinggi. Was-wasnya tegangan tinggi. Ya, kemudian memiliki 2 kepribadian atau bipolar disorder. Ya. Kemudian wajah berjerawat dan kusam. Nah, berjerawat dan kusam. Jerawatnya besar-besar. Ya. Jerawatnya besar-besar. Usia saya 31 nih. Kalau saya masih berjerawat banyak jerawatnya, jerawat batu, nah ini tidak bagus ini. Jerawat itu hanya ada pada usia puber, usia 17, 18, tidak masalah. Usia 30 masih jerawatan, dicek. Barangkali dulu di wajahnya dipasang susuk. Gitu ya. Ada orang-orang yang pasang susuk di wajahnya agar cantik katanya. Kemudian setelah minum kapsul cuci darah, nah masyaallah tabarakallah, ya ada produk dari kita, kapsul cuci darah namanya, untuk menghilangkan gangguan-gangguan jin ini. Diramu dari 7 herbal pilihan, ya, dan kami ruqyah, jadi herbal ruqyah. Setelah minum maka di sini ada apa? Ada jerawat-jerawat batu yang timbul dan berdarah. Ternyata jerawatnya keluar dari sana, susuknya keluar dari sana. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah wajahnya berjerawat dan kusam, ya. Kusam. Kusam di sini bagaimana? Ya, kusam hitam. Hitam di sini tidak menyenangkan dipandang. Usia 27 nampak seperti 40. Ya. Kemarin di Sragen saya meruqyah seorang dukun dari Solo Raya. Beliau usianya 27 dan dia bilang, "Ustaz, usia saya 27 tapi nampak 40." Saya bilang, "Memang iya, nampak 45 ini." Ya. Ketika diruqyah, masyaallah tabarakallah, besok pagi dia ganti profil WhatsApp-nya, terlihat seperti 27 lagi. Wajahnya bercahaya. Tumornya kempes. Kemudian dia menstruasi, biasanya menstruasi setahun sekali katanya. Terus biasanya makan 10 kali sehari. Nah, ini teman-teman yang banyak makan. Makan 4 kali, 7 kali, 10 kali. Itu gangguan setan itu. Ya. Oh, saya udah diruqyah. Banyak juga yang sudah diruqyah tapi makannya masih banyak. Nah, itu gangguan setan ya. Nafsu makan yang luar biasa. Ada juga libido seksual yang tinggi. Sehari itu bisa hubungan seksual sampai 7 kali. Sampai istrinya menyerah. Ya, dipersilahkan nikah lagi, masih selingkuh juga. Wah, ini gangguan setan juga ini. Ya. Ada yang suka onani, mohon maaf, suka onani sehari 5 kali onani. Wah, alhamdulillah ya. Ini ada gangguan setan jelas sahih. Ya. Saudaraku, wajah kusam, ya, tidak sesuai usia. Usianya 21 nampak 31. Usianya 41 nampak 71 misalkan, seperti itu. Ya, ini terjadi pada orang-orang yang dalam dirinya ada setan. Kenapa? Kusam, banyak was-was, banyak bisikan tidak menyenangkan dalam dirinya. Baik, kemudian selanjutnya malas sholat. Sholat malas, diundur-undur ya. Malas ke masjid, was-was kalau di masjid, tidak suka dengar adzan ya. Tidak suka dengar Al-Quran, tidak suka dengar selawat, ya. Senangnya musik metal, rock, ya. Profil WhatsApp-nya rocker, ya. Profil WhatsApp-nya metal, musiknya metal, Al-Quran tidak suka. Orang-orang soleh tidak suka, tapi orang-orang ateis dia suka. Ya, baik. Saudaraku, selanjutnya adalah gigi gemertak saat tidur. Giginya gemertak saat mau tidur. Berbunyi. Ataupun dia ngigau yang luar biasa. Wah, tidurnya itu kekeluhan lah kata orang Sundanya itu. Ya, teriak-teriak tidurnya itu. Tidak damai tidurnya itu. Bahkan nanti sudah punya istri pun kadang-kadang tidurnya itu mencekik istrinya. Ya.
Kemudian selanjutnya jalan-jalan saat tidur. Nah, baik. Kemudian juga ada penyakit menahun yang diam di salah satu organ, paru, jantung, ya. Kemudian jika wanita ada gangguan pada rahim, pendarahan, ya, siklus menstruasinya tidak benar, ya, hilang kandungan, udah 18 tahun belum haid, ya. Kemudian tidak haid selama 8 tahun. Nah, ini gangguan-gangguan jin, ya. Kemudian laki-laki was-was tingkat tinggi menimbulkan ejakulasi dini, ya. Kemudian penakut, tidak produktif dalam segala hal, kuliahnya tidak selesai-selesai, ya, menjadi mahasiswa-mahasiswi abadi, ya, ini gangguan setan, ya. Kemudian ada hal yang memblokade dirinya, ya, jadi dia ingin melakukan sesuatu namun tidak bisa. Seperti itu hamba Allah yang memuliakan. Itu adalah ciri-ciri jika dalam tubuh seseorang itu ada jin. Ya, satu lagi, ya, di dalam jiwanya ada dorongan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak wajar, mutilasi, ya, kejahatan untuk membunuh, psikopat, ya, psikopat ini gangguan setan. Kemudian juga ada orientasi seksual yang berbeda, dia suka kepada perempuan padahal dia perempuan, ya, dia misalkan senang kepada laki-laki padahal dia laki-laki. Ya, selamat bergabung dari Ustadz Mufti Al-Ajiz Al-Afasi dari Mesir Raya Al-Falas Sragen, ya. Barakallahu fiik. Baik, kemudian orientasi seksual tadi, ya. Jadi LGBT ini lesbian, gay, transgender, ya, lesbian, biseksual, transgender, LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT ini gangguan setan. Ya. Itu bukan perlu toleransi atau perlu diberi sertifikat, itu harus diruqyah itu. Kecuali kalau Anda nyaman menjadi LGBT, ya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Itu penyakit yang menjijikan. Ya, tidak perlu tidak perlu kemudian ada pawai untuk melegalkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Itu abnormal, absurd, ya. Dan itu harus diruqyah. Solusinya adalah ruqyah syariah insyaallah taala. Baik, selanjutnya adalah gangguan sihir, ya. Tadi gangguan jin, sekarang gangguan sihir. Kalau gangguan sihir ini tadi sekali lagi jinnya tidak ada dalam tubuh manusia tersebut, namun pengaruhnya yang masuk ke dalam tubuh seseorang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu nabi yang kena sihir. Ya. Beliau disihir oleh seorang laki-laki bernama Labib bin A'sam, ya, dengan menggunakan buhul dari rambut Nabi, rambut yang diikatkan dengan sisir, diikatkan dengan pelepah mayang kurma, diletakkan di dalam sebuah sumur, ya, di bawah batu, di sebuah sumur di lembah Zakwan. Ini Jibril langsung yang meruqyahnya. Bayangkan, ya, Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk meruqyah Nabi. Dan Jibril meruqyahnya dengan kalimat Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik bismillahi arkik. Dengan asma Allah saya ruqyah kamu, kata Jibril, ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah perintahkan langsung pada Jibril dan Jibril langsung meruqyah Nabi SAW. Nah, dalam hal ini setan tidak masuk ke dalam tubuh Rasulullah. Bagaimana setan bisa masuk? Ya, sedangkan melihatnya saja setan terbakar. Ya, takut setan. Bagaimana setan bisa masuk ke dalam jantungnya Nabi SAW? Tidak. Maka yang terjadi adalah sihir. Nabi Musa alaihissalam pernah disihir oleh siapa? Oleh tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Maka kemudian tukang sihir itu melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melihatnya sebagaimana tongkat dan tali itu berubah menjadi ular. Nah, di pandangan Nabi Musa. Nabi Musa tersihir matanya. Nah, dalam keadaan ini maknanya adalah Nabi Musa disihir oleh tukang sihir Fir'aun, bukan setan yang masuk ke dalam tubuh Fir'aun. Baik, jelas, ya. Ustadz, bagaimana kalau orang korban sihir ini diruqyah, kok dia reaksi juga, ya? Jinnya bicara, saya yang mengirim ini dan itu. Nah, kalau ini maknanya karena sihirnya diganggu, maka setan penyihirnya masuk. Nah, seperti itu. Jadi memang mungkin saja ketika sihir itu terjadi, tukang sihirnya atau sihirnya masuk ke dalam jasad seseorang. Namun yang dimaksud sihir adalah pengaruh yang memutarbalikan, ya, kekuatan jahat atau pengaruh jahat yang memutarbalikan keadaan
yang sebenarnya pada keadaan yang dikehendaki tukang sihir tersebut. Keadaan buruk yang jelas. Ya baik. Tadinya suami ini mencintai istrinya, kemudian berubah dia menjadi mencintai wanita yang lainnya dan membenci istrinya. Begitu ya. Baik. Sebelum saya sampaikan ciri-ciri orang yang kena sihir, saya ingin sampaikan terlebih dahulu adalah tentang 10 jenis sihir. Ya. Yang pertama sihir tafrik. Sihir tafrik ini adalah sihir yang memisahkan suami dan istri. Cirinya bagaimana Ustaz? Cirinya istri selalu minta cerai. Ya. Kalau istri minta cerai terus, bisa 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama bisa ada sihir tafrik ini, ingin memisahkan suami istri ini, misalkan dari mantannya tuh. Ya. Yang kedua, dalam tubuhnya ada setan jin yang mencintai dia tadi. Nah, dari leluhurnya, ya, dari yang dia undang dan lain-lain. Yang ketiga, memang dia bosan kepada suaminya, ya, karena tidak menafkahi, kasar dan lain-lainnya. Ya, kalau kita menafkahi dia secara penuh, ya dia seorang yang beragama, ya kita memahami syariat Islam, dan kemudian nafkah lahir batin dipenuhi, kemudian dia minta cerai, ya tidak jelas minta cerai kenapa, ya padahal kadang-kadang dia menyayangi kita, kadang-kadang dia membenci kita. Nah ini adalah sihir tafrik. Sihir tafrik tidak hanya memisahkan suami istri, namun juga memisahkan antara penjual dan pembeli ini. Bapak punya tanah nih 1 hektar di tepi jalan, dijual dengan harga bonus 50% misalkan, ya, tapi tidak laku-laku ini. Bahkan ada yang mau beli pun gagal lagi, batal lagi. Nah ini sihir tafrik memisahkan antara suami istri, penjual dan pembeli, adik kakak, 2 orang yang bersahabat dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah sihir komol. Nomor 2 ya. Sihir komol adalah sihir gila. Sihir yang membuat seseorang menjadi gila, gelisah, depresi, suka menyendiri, suka ngomong sendiri, menghayal. Nah ini mengarah pada kegilaan ini, hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini sihir yang mengubah rasa cinta menjadi benci pada diri seseorang. Baik, saya ingin sampaikan ciri-cirinya apa ya sihir mahabbah ini. Ya. Baik, teman-teman semuanya. Sihir mahabbah ini adanya perubahan ya rasa pada pasangan kita secara mendadak. Ya, pasangan kita atau pada seseorang. Misalkan putri kita nih dilamar seseorang, kemudian lamarannya ditolak. Misalkan orang yang dilamar ini pergi kemana? Ke dukun dan menyihir. Nah, menyihir siapa? Menyihir putri kita. Tadinya putri kita itu membenci laki-laki ini, tidak suka memang. Tapi kemudian karena disihir, berubahlah dia menjadi sangat mencintai laki-laki itu. Nanya-nanyain, kepoin, ya kan? Kemudian bahkan sampai menyusul di mana kampungnya dan lain-lainnya. Ini namanya sihir mahabbah, sihir yang mengubah rasa cinta menjadi benci, ya, ataupun sebaliknya. Bagaimana ciri-ciri daripada sihir ini? Dia merasakan sakit pada titik-titik tertentu. Ya baik, perhatikan. Ya, terlihat tidak? Baik, alhamdulillah terlihat jelas ya. Nah, ini dia. Baik. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Nah, ini dia. Perhatikan warna pink ini. Ya, ada sakit pada mana? Pada area mana ini? Pertama area wajah. Nah, area wajah, ya, dagu, kemudian di atas dada, di atas payudara, ya, di bawah tulang. Kemudian payudara sebelah kanan bawah, rusuk yang kiri sebelah akhir, kemudian di area pinggang, ya. Kemudian juga di paha, ini sekitar 10-15 cm dari lutut. Ya, kemudian juga pada titik akhir di bawah. Nah, ini dia titik-titiknya ya. Kalau titik-titik hitam yang antum lihat ini adalah jin nasab. Jin nasab. Baik. Cukup ya. Itu adalah, saya ulang, daerah sini, di sini ada tulang. Nah, ini ada tulang, di bawahnya sini 2 di sini, ya, kiri kanan. Ya, kemudian di area tengah sini, ya, pas tengah-tengah sini. Ada juga, ya, kalau dia perempuan dua jari ke kanan, ya, di tengah-tengah sini, 2 jari ke kanan atau ke kiri, ditekan saja sendiri itu terasa.
Kemudian di bawah payudara di sini, ya, pas di bawahnya yang sebelah kanan, dan juga pada ujung rusuk ini di bawah. Nah, tekan saja di situ. Tekan dengan jarinya saja. Kalau terasa panas terbakar, dan yang terakhir di paha tadi ya, kalau terasa panas terbakar, maka dalam dirinya ada sihir mahabbah tadi, sihir yang mengubah perasaannya dari tadinya sayang menjadi benci ataupun sebaliknya. Nah, sihir mahabbah ini biasanya ya dikirim oleh orang-orang dengan melakukan wirid. Wirid ya, wirid pengasihan, zikir al-masul, wirid asmaul husna, tapi diplesetkan ya. Jadi saat diruqyah, selain ketika ditekan di titik-titik tadi terasa panas, ya terutama di paha ya, maka dia menggerakkan tangannya seperti ini. Ada gerakan-gerakan jari saat diruqyah itu. Nah, ini menunjukkan dua kemungkinan. Yang pertama sihir mahabbah, yang kedua sihir jilb at-tahyil. Jilb at-tahyil ini sihir apa ya? Sihir ini adalah lebih berat daripada sihir mahabbah. Nah, ini membuat wanita itu betul-betul tergila-gila, begitulah simpulannya. Terbayang-bayang wajahnya. Ya, bahkan meninggalkan rumah, meninggalkan suaminya dan pergi kepada penyihirnya, naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini jilb at-tahyil. Kemudian selanjutnya, hamba Allah semuanya, sihir yang berikutnya adalah sihir hawatib, banyak bisikan. Banyak bisikan yang luar biasa. Kalau konsultasi dia ngetik panjang sekali. Gitu ya. Dan tidak terarah. Tidak ada titik koma, ya. Kalau ngomong pun begitu, ya. Kalau di ruqyah dia tidak konsentrasi, banyak bisikan. Dan prasangka buruknya luar biasa. Ya. Misalkan salah satu contoh kasus dia mengatakan, "Ustadz, tetangga saya selalu mengintai saya. Dia pasang CCTV untuk saya, Ustadz. Telinga saya ini bisa mendengar 10 rumah ke kanan, 10 rumah ke kiri, 10 rumah ke depan dan ke belakang. Mereka tahu apa yang saya lakukan, Ustadz. Nah, Ustadz, orang-orang tidak suka kepada saya dan lain-lain." Ya, maka ini namanya adalah apa namanya? Ini adalah sihir khawatif. Ya, kemudian selanjutnya hamba Allah yang dimuliakan, yang berikutnya adalah sihir tatil azwaj, sihir penghalang jodoh. Nah, jombloan jomblowati apa kabar ya? Jomblo stadium 1. Nah, ini stadium 1 ini usia 25 bagi perempuan, usia 30 bagi laki-laki. Ini jomblo stadium 1 ya. Stadium 2 adalah usia 30 bagi perempuan, 35 bagi laki-laki. Stadium 3, usia 35 pada perempuan, 40 pada laki-laki. Baik, stadium 4, usia 45 pada laki-laki, ya, usia 40 pada perempuan. Stadium 4. Bagaimana dengan Jonas, jomblo ngenes? Ya, itulah stadium 4, ya. Bagaimana dengan jomblo bertauhid? Nah, bagaimana dengan jomblo sampai halal? Jangan terlalu lama, ya. Karena tidak ada faedahnya jomblo itu, ya. Yang banyak faedahnya adalah menikah, ya. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi penghalang jodoh. Di Sragen, di Pekalongan ada seorang akhwat, dia sudah 33 kali ta'aruf, batal terus. Nah, ternyata ketika di ruqyah, dia disihir oleh mantannya di SMP. Dan saat ini dia punya penyakit autoimun. Autoimun itu adalah lupus ya, penyakit sejenis itu. Dan alhamdulillah ada perkembangan baik ya, dan apa namanya, perubahan yang signifikan setelah diruqyah. Para pengidap autoimun dan kanker ya, saya sediakan satu grup khusus bagi Anda yang ingin bergabung. Boleh ketik pagar LC ya, pagar nama, pagar kota, kemudian diagnosa dokter tentang lupus dan kankernya stadium berapa, kemudian nanti WhatsApp saya di 08 222 111 2219. Saya ulang, 08 222 111 2219. WhatsApp saja ya, dengan format tadi bagi Anda yang pengidap lupus dan kanker. Saya akan treatment insya Allah setelah grupnya penuh khusus ya. Selanjutnya hamba Allah yang dimuliakan, ada sihir marid, sihir yang membuat sakit. Misalkan apa ya, yang berat-berat, paru basah, ya, kanker otak, jantung koroner, stroke sebelah, stroke kaki tangan, lumpuh total. Nah, ini adalah
Penyakit yang disebabkan oleh sihir marid, sihir yang membuat sakit organ tubuh ya. Kemudian selanjutnya ada penyakit yang lainnya atau sihir yang lainnya, sihir nadzab atau sihir pendarahan. Nah, pendarahan ini, pendarahan sehari 8 kali, 20 kali, ada yang pendarahan terus menerus ya. Ya, Humairo ya 08, bukan 0822 tapi 08222 111 2219 ya, 08 222 111 2219, khusus bagi yang punya penyakit autoimun dan kanker saja ya. Baik, karena program terapi Al-Baqarah sudah tutup. Kemudian selanjutnya adalah sihir ikatan, sihir rabat. Nah, sihir ini membuat suami istri tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Ada seorang pengantin di Bogor, sudah 9 tahun pengantin belum bisa melakukan hubungan suami istri. Jadi ketika melakukan hubungan terikat pahanya, ini wanitanya. Kemudian laki-lakinya menjadi lumpuh. Ya. Kemudian juga keadaan lain terhalang saat melakukan hubungan. Ada yang menghalang. Ya. Kemudian betul ya, Eka betul ya, 08222 111 2219. Kemudian selanjutnya adalah pendarahan saat hubungan suami istri. Nah, ini teman-teman semuanya, ya ini adalah gangguan sihir nadzab. Ini ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang berikutnya adalah sihir kemandulan. Nah, 2 tahun nikah, 3 tahun nikah, 8 tahun nikah, 11 tahun nikah, belum ada keturunan. Padahal spermanya baik, sel telurnya subur, dan dia bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, ini adalah sihir yang ke-10. Baik, itu gangguan sihir ya. Baik, yang selanjutnya hamba Allah yang dimuliakan, ciri-ciri orang yang kena sihir bagaimana? Tadi kan 10 jenis sihir. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai maghrib ini. Yang pertama, gangguan ini datang di waktu-waktu tertentu atau periodik. Misalkan dari asar menuju maghrib dia sakit. Nah, ini sihir. Ya. Ataupun jam 9 sampai jam 12. Ataupun jam 12 sampai jam 1 misalkan. Nah, ini ya. Ini gangguan sihir. Jadi periodik datangnya. Karena apa? Karena jinnya dikirim di waktu-waktu itu. Jadi pergantian shift itu maka dia sakit. Ada yang keluar, ada yang masuk. Baik. Selanjutnya terjadi perubahan pada mental dan psikisnya. Ya, tadinya dia energik, aktif. Dia seorang direktur. Tunjuk sana, tunjuk sini, kontrol sana, sini, aktif. Ya, ada dia visioner, ya seorang leader dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba dia menjadi pendiam. Nah, seperti ini. Misalkan dia seorang mahasiswi yang sangat aktif, ya tiba-tiba saat sihir itu masuk dia pendiam, seperti itu. Perubahan psikis. Istri yang solihah, tiba-tiba ketika sihir ini masuk, tiba-tiba dia berubah menjadi tidak solihah, bahkan membenci, memusuhi suaminya, seperti itu ya. Nah, kemudian terjadi perubahan pada psikisnya, kemudian menurunnya daya ingat, daya lihat, ya, kecerdasan, keseimbangan akal dan lain-lainnya. Tidak bisa berpikir, baik, atau blokir, ya, terjadi blokiran. Selanjutnya lumpuhnya fungsi salah satu organ tubuh manusia, bel palsi, stroke ringan, ya, stroke total, muscular disorder, muscular disturbing dan lain-lainnya. Ya. Ada kelumpuhan pada salah satu organ yang diinginkan, mata, telinga, ya, dan lain-lain. Kemudian adanya penyakit-penyakit langka, tadi ibu ya, ada kanker, ada tumor, ada cairan otak, paru, perut busung, kepala lembek, hilang kemaluan, ya lemas, panas, ya apalagi rambut rontok. Nah, itu salah satu juga ya. Salah satu tadi mohon maaf saya nggak sebutkan, salah satu orang yang dihinggapi setan, rambutnya sering rontok. Kemudian kista, miom, ya ini sama ya. Kemudian juga cairan di paru dan lain-lainnya. Ya. Baik. Selanjutnya ada bermunculan penyakit yang tidak terdeteksi dokter, ya sering terjadi pertikaian, ya selalu minta cerai, depresi, hilang akal, ya kemudian hilang hingga tahap kegilaan. Kemudian juga gatal seluruh tubuh, memerah, ya gatal yang memerah banyak, kemudian nanti menghitam, kadang sampai bersisik.
Ya, kemudian banyak bisikan jahat. Ya, banyak bisikan untuk murtad, meragukan takdir Allah, cacat imannya. Ya, jadi dia jadi malas, menjadi seorang yang pemalas seperti itu. Kemudian selanjutnya berubahnya perasaan dari cinta menjadi benci kepada suaminya. Kemudian juga ada blokade di kehidupannya tadi jomblo menahun, ya, juga bisa karena sihir. Kemudian juga sulit lulus dalam kuliahnya, rezekinya susah dapat kerja, susah bayar utang, pokoknya terblokir semuanya. Ya, padahal dia seorang cerdas, dan dia hidup di ibu kota. Baik, sulit untuk salat, tidak bisa baca Quran, ya, selalu tertidur dan ngantuk saat baca Quran, ya, kemudian sulit melakukan amar baik, ya, curiga, introvert, suka menyendiri, senang dalam gelap, senang musik-musik metal. Ya, hati-hati nih. Ya, kemudian dan lesu, pingsan, sakit saat keluar rumah, dan segudang ciri yang lainnya. Ya, saya sudah sampaikan ada 50 ciri gangguan setan. Baik, itu ciri orang yang kena sihir. Ya, yang selanjutnya adalah ciri orang yang kena ain, ya. Ciri orang yang kena ain bagaimana, Kang Nai? Nah, kalau ain ini berbeda. Kalau jin itu memang jin yang masuk dalam jiwa seseorang, dalam tubuhnya. Kalau sihir itu pengaruhnya, kalau ain ini adalah sihir yang datang bukan dari tukang sihir, namun datang dari jiwa seseorang yang hasad kepada kita. Baik, sihir ain ini adalah timbul dari jiwa yang hasad yang dipancarkan lewat mata. Misalkan ada seseorang yang tidak suka dengan saya, maka seseorang itu menyimpan kebencian yang mendalam di dalam jiwanya, dan dia merencanakan sesuatu yang buruk dengan diri saya. Maka dia bertemu dengan saya, memandang saya dengan perasaan dengki, diam-diam dengki, dia menatap wajah saya dengan penuh kedengkian. Dia tatap terus-menerus, ya, dan saya tidak memiliki pelindung. Maka apa yang terjadi? Saya bisa terjatuh, sakit, pingsan, bahkan sampai pada kematian. Nah, mata siapa yang bisa melakukan ini? Mata dukun, mata tukang-tukang sihir, ataupun mata anak indigo, atau mata seseorang yang dalam dirinya ada setan. Praktisi tenaga dalam, kebatinan ini bisa melakukan ini. Ya, ini adalah gangguan ain namanya. Al-ainul haq, kata Nabi, ain itu benar-benar nyata adanya. Baik, sebelum saya sampaikan penjelasan tentang ain ini dan solusinya, saya ingin sampaikan dulu ciri-cirinya dulu. Orang yang kena ain ini bagaimana cirinya? Yang pertama, pusing yang berpindah-pindah. Pusing yang berpindah-pindah, ya. Kemudian wajah pucat, menghitam, dan ada apa namanya? Ada hitam pada kelopak matanya, ya. Pada kelopak mata sini, kalau di Papua dikatakan mata kotak, ya, hitam di situ, lelah, ya. Di situ kemudian juga selanjutnya ada area hitam di wajahnya atau warna kulit yang tidak sesuai dengan wajahnya, yaitu ain. Kemudian juga yang selanjutnya banyak keluar keringat dan sering pipis, ya. Kemudian tidak nafsu makan. Kalau gangguan jin tadi banyak makan, ini tidak nafsu makan. Ya, kemudian detak jantung tidak beratur, berdebar-debar. Ya, kemudian selanjutnya kesemutan, kepanasan atau kedinginan pada bagian tubuh tertentu, ya, pada tangan biasanya. Kemudian selanjutnya adalah merasa sedih dan tertekan terus. Ya, padahal tidak ada yang menekan dia. Padahal dia belum nikah, tapi masalah sudah segudang, begitu, ya. Apalagi sudah nenek-nenek nanti. Kemudian susah tidur di malam hari, emosi yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, ya. Kemudian selanjutnya adalah sering menyendiri, tidak bersemangat, ya, malas, banyak tidur dan lain-lainnya. Ini ain. Ini kalau diruqyah dia tidak respon, tidak kerasukan karena memang tidak ada setan. Paling hanya sekedar pusing, mual, tidak muntah, ya, merinding seperti itu, ya. Baik, ya. Kalau pada balita, ain ini biasanya menimbulkan balita ini menangis, ya, menangis yang tidak ada air matanya, ya, tubuhnya kurus kering, ya, nangis tanpa sebab, ya, kemudian juga dia menjadi sangat bandel sekali, ya, sampai pada tahap autis. Baik, itu adalah beberapa penjelasan tentang ciri-ciri gangguan jin, sihir, dan al-ain. Baik, hamba Allah, saya ingin Anda
melihat satu gambaran lagi ya tentang ain ini. Mari lihat pada slide ini. Bagaimana proses ain ini terjadi dan beberapa penjelasan tambahan tentangnya. Baik, sebentar. Sebentar saya lihat dulu ya. Ya, ini dia. Perhatikan gambar ini. Ya, pertama mohon maaf gambarnya terbalik ya. Ini tulisannya karena saya menggunakan mirroring. Nah, lihat orang pertama ini ya. Dan kemudian orang yang di depannya. Orang pertama ini adalah orang yang memiliki mata ain atau kemudian disebut sebagai ain. Dan orang yang kedua ini ya, sebelah ini kiri, ini adalah korbannya atau ma'in. Jadi orang pertama ini melihat orang kedua dalam keadaan penuh hasad, penuh kedengkian, kebencian, maka dari jiwanya itu terpancar lewat matanya dorongan tidak suka, energi negatif lah. Maka dorongan ini diperkuat oleh setan. Maka jatuhlah orang yang kedua ini, sakit, ya, pingsan, ya, demam, ataupun sampai pada level kematian. Ini namanya ain dalam keadaan normal. Bisa juga ya sebabnya itu karena dalam diri orang A ini ada setan sehingga pandangannya menjadi tajam dan membuat orang sakit. Yang berikutnya adalah orang ini memandang B dengan keadaan tidak suka, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa, maka A ini pergi ke tukang sihir dan menyihir B ini. Maka itu dengan ain sihir ya. Yang berikutnya ya, ain ini bisa terjadi dari siapa? Dari setan yang memandang manusia. Ya, memandang manusia dengan perasaan tidak suka, manusia ini tidak punya perlindungan, maka itu juga disebut ainul jin. Ya, ini teman-teman semuanya. Nah, ini adalah cara kerja al-ain. Ain ini benar nyata adanya dan terjadi pada kehidupan manusia. Bahkan hampir seluruh proses sihir itu terjadi daripada ain pada awalnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan manusia berlindung daripada ain ini. Perhatikan Al-Quran surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Lihat, Allah ajarkan kita ya. Katakanlah, berlindunglah kamu kepada Allah dengan mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Kenapa subuh? Subuh ada kejadian luar biasa, yaitu berubahnya siang dan malam dan juga sebaliknya. Ya, demikian, pergantian siang dan malam ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk kecuali oleh Allah Ta'ala ya beserta para malaikatnya. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya yang dia ciptakan. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya. Mohon maaf, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, karena ada gelap maka terjadi potensi-potensi kejahatan. Ya, kita diminta berlindung daripada ini. Kemudian wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir wanita yang meniup pada buhul-buhul. Maksudnya berlindung dari tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saya ulang, Qul a'udzu birabbil falaq, Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila gelap gulita, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dari tiupan, dari sihir tukang-tukang sihir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah letakkan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari jiwa yang dia hasad. Dari jiwa yang hasad ketika dia mendengki. Lihat, dalam bahasa Arab ada kaidah kalau dikatakan wa, ini kata para ahli tafsir, maknanya yang terakhir ini yang paling berat. Maka kita diminta berlindung pertama dari apa ini? Ya, dari
minta berlindung pada Allah yang menguasai subuh dari apa? Yang pertama dari kejahatan malam, ya. Dari kejahatan makhluk-makhluknya, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan yang terakhir dari ain. Maknanya ain lebih berat daripada sihir. Kenapa ain lebih berat daripada sihir? Karena sihir ditimbulkan oleh ain, maka ain adalah sebab utamanya. Kenapa di sana tidak dikatakan ain, tapi wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena penyakit ain timbul dari hasad. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran adalah mukjizat yang sangat indah. Maka Allah memerintahkan kita pagi dan sore untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas. Luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Falaq, maka satu ayatnya memutuskan satu ikatan. Kita baca Al-Falaq 5 ayat, berarti 5 ikatan lepas, 5 baca 3 kali, ya, sebagaimana sunnahnya, maka 15 ikatan lepas. Nabi SAW sebelum tidur dia membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, meniupkan pada tangan, mengusapkan pada wajah dan seluruh tubuhnya. Lihat, Nabi SAW berlindung dengan Al-Falaq, An-Nas. Nabi SAW pernah memegang Hasan dan Husain dan mendoakan dengan kalimat u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Apa yang terjadi? Kata Nabi, beginilah dahulu Isa alaihissalam, beginilah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam meruqyah, menjaga, melindungi anaknya Ishak dan Ismail dengan doa ini. Dan ada riwayat mengatakan setelah turun Al-Falaq, maka apa yang terjadi? Nabi meninggalkan doa itu dan mengambil surah Al-Falaq ini sebagai perlindungan. Ini tentang ain, saudaraku. Ya, maka Nabi SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk berlindung kepada Allah, memintakan perlindungan kepada Allah untuk jiwa dan hartanya. Maknanya ain ini bisa mengganggu, mengancam keselamatan jiwa dan harta seseorang. Ya, ya. Jujur ya, saya sampaikan, para peruqyah ini sangat sedikit sekali membahas tentang ain. Ya, sangat sedikit sekali membahas tentang al-ain ini. Padahal ain ini adalah sesuatu yang menjadi akar daripada seluruh sihir. Ya, ada Syekh Abu Bara Al-Usama Al-Ma'ani, ya, Yasin Al-Ma'ani dari Jordan. Beliau menulis 15 jilid buku ensiklopedi ruqyah syariah, dan itu adalah tentang ain. 15 jilid. Ya, dan teman-teman tentunya tidak cukup pembahasan kita ya untuk membahasnya tentang ain, sihir dan jin ini. Saya rekomendasikan untuk membeli buku ini nih. Membeli buku ini. Baik ya. Buku ini saya putar dulu kameranya. Saya rekomendasikan semuanya untuk membeli buku ini. Ya. Judulnya Ruqyah, Jin, Sihir, dan Terapinya. Ini adalah versi terjemahan dari karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya. Ini di sini dibahas lengkap ya tentang jin, sihir, dan ain ini untuk kemudian bagi antum yang ingin mempelajari lebih dalam lagi. Baik, di situ dibahas tuntas tentang al-ain ini. Jadi ain ini Pak bisa merusak, ya, mengancam jiwa juga harta. Maka benar handphone, laptop, bluetooth, proyektor, mobil itu bisa mogok, bisa stop disebabkan oleh al-ain. Dan saya sering meruqyah Infocus, sering meruqyah HP, sering meruqyah internet, sering meruqyah alat-alat elektronik. Nah, ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh al-ain. Baik, di mana bisa mendapatkan buku ini? Ya, postingan sebelumnya saya tunjukkan beberapa nomor yang antum bisa dapatkan buku ini insyaallah. Ataupun bisa carilah di siapa saja. Ya, ada di rumah rehab di seluruh Indonesia. Ada juga di Ruqyah Learning Center Abu Alia, ya. Barakallahu fiik. Ada juga di Ustadz Nailah Badar untuk Quranic Healing.
Ada juga di Rehab Hati bisa hubungi Ustadz Amir Rijal. Kemudian untuk akhwatnya Umu Intan ya boleh ya di search di Facebooknya. Kemudian tadi materi kita tentang apa nih? Tentang Al-Ain ya. Jadi bagaimanakah solusinya kalau orang terkena ain? Nah, kalau terkena ain ini yang pertama ya solusi dari Nabi SAW secara sunnah adalah mengambil air wudhu orang yang menimpakan ain kepada kita. Misalkan saya kena ain oleh adik saya, maka adik saya berwudu dan dimandikan oleh saya. Ya. Banyak sekali kisah-kisah tentang ain ini tidak saya sampaikan lagi ya. Yang jelas demikianlah caranya. Bagaimana kalau tidak bisa air wudunya? Yang penting bekas-bekasnya, bekas pegangan tangannya, bekas bajunya, keringatnya, gitu ya. Bisa diambil oleh tisu dan diletakkan di dahi kita. Nah, siapakah yang boleh diambil atsarnya atau bekas-bekasnya air wudunya ini? Pertama tentu dia orang mukmin. Orang mukmin. Yang kedua, dia tidak merokok ya. Kalau orang yang merokok maka jangan diambil bekas air wudunya karena air wudunya air bekas wudunya pun ikut kotor ya. Orang kafir juga jangan minta dia berwudu. Tentunya dia tidak bisa berwudu. Maka untuk orang-orang yang munafik, orang-orang fasik, ya orang-orang yang zalim, tukang-tukang sihir, ya itu jangan diminta air wudunya. Ya, kita bacakan surah Al-Mulk. Begitu atsar hadis yang saya temukan, bacakan surah Al-Mulk terutama ayat 3 dan 4. Atau coba baca surah Al-Mulk secara keseluruhan, ya. Atau cara yang lainnya daripada menggugurkan ain ini adalah diruqyah, karena Nabi SAW memerintahkan ruqyah untuk orang yang terkena ain. Dan saya rekomendasikan untuk membaca surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Baqarah, saudaraku, hamba Allah yang dimuliakan, kalau dibaca ayat 255, ya, surah ayat kursi, maka itu akan membuat rumah yang kita bacakan padanya, surah Al-Baqarah 255 itu terjaga dari gangguan setan selama 1 malam. Kalau dibaca 3 ayat terakhirnya, maka akan terlindung selama 3 hari 3 malam. Kalau dibaca 10 ayatnya, 1-4, 163, 164, 255 dan 3 ayat terakhir, 10 ayat surah Al-Baqarah, maka akan batal sihir gilanya. Kalau dibaca seluruhan Al-Baqarahnya, apa yang terjadi? Akan kalah tukang sihirnya. Ya, maka biiznillah ketika dibaca surah Al-Baqarah, efek-efek ain itu akan kembali kepada pengirimnya atau akan hancur di udara. Biiznillah taala. Bacalah surah Al-Mulk dan surah Al-Baqarah, ini akan membatalkan efek daripada al-ain ataupun ruqyah secara umum. Ya, selanjutnya selain tadi mengambil air wudu maknanya bersilaturahim dengan orang yang ain kepada kita ataupun membaca surah Al-Baqarah, bisa minta diruqyah, itu akan mengurangi efek daripada ain. Tinggal ubah niatnya untuk menghilangkan sihir ain ini. Yang selanjutnya, bagaimana solusi untuk saya yang kena sihir, Ustadz? Baik, sihir ya. Sihir apa dulu ini? Kalau sihir perceraian, sihir tentang suami istri ya. Pertama, komitmen dulu suami istri ini untuk tidak cerai sampai mati. Nah, itu harus perlu juga komitmen dulu bahwa suami istri ini diruqyah dalam tujuan untuk menghindari cerai ini. Begitu. Jadi, ketika mereka berkomitmen, maka arahkan mereka untuk tidak saling memata-matai, untuk tidak saling mencari keburukan pasangannya, mencari kebaikannya dan juga memperbaiki dirinya. Ingat, laki-laki yang baik, ya kata Allah Ta'ala, adalah untuk perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka kalau suami kita buruk, itu cerminan diri kita yang buruk. Kalau istri kita buruk, maka itu cerminan diri kita yang buruk. Ustaz, saya sudah hijrah, saya sudah berubah. Betul, diri kita sudah berubah, tapi dahulu saat menemukan pasangan kita di mana? Pasti pada makom yang sama saat itu. Maka maklumilah, ya, bersyukurlah kita sudah hijrah, ajaklah pasangan kita untuk hijrah. Bagaimana cara mengajarnya, Ustaz? Dinasihati tidak mau. Jangan dinasihati, teladani dia, ya. Tunjukkan kebaikan hijrah itu, ya. Sebarkan efek positifnya kepada pasangan kita pertama kali. Ya, ibu hijabnya sudah sempurna, jilbabnya sudah lebar, sudah berkaos kaki, ikuti kajian, mendapatkan hal-hal positif dari majelis ilmunya, aplikasikan kepada suaminya pertama kali. Maka insya Allah suami kita pun akan tergerak hatinya. Kalaupun belum tergerak, doakanlah dia ya, sampai dia benar-benar menjadi hamba Allah yang dirindukan surga.
Baik, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, lakukan ruqyah pada rumahnya. Karena sihir perceraian ini biasanya ada di rumah. Membuat laki-laki tidak senang di rumah, ya senang di luar. Ya kemudian membuat wanita gelisah dalam rumahnya. Ya ruqyahlah rumahnya. Bagaimana cara meruqyah rumah? Ya, ini saya berikan tutorial ruqyah rumah namanya. Ini bisa digunakan untuk siapa? Pertama, orang yang kena sihir tafrik ini. Yang kedua, orang yang kena sihir kumul, sihir gila. Ya. Yang ketiga, orang yang kena sihir apa tadi? Ya, jenis-jenis sihir. Ya. Orang yang ada sihir di rumahnya, sihir marid, ya, sihir sakit, dan juga sihir-sihir yang lainnya. Dan juga orang yang kena gangguan jin turunan, jin nasab. Ya, maka saya sarankan terapi ini, terapi rumah ya. Baik, saya coba scroll ke atas ya. Sekali lagi, terapi rumah ini, ruqyah rumah ini adalah untuk orang pertama yang dia kena sihir tafrik ya. Yang kedua, orang yang kena sihir gila, sihir kumul. Yang ketiga, orang yang kena sihir atahyil, ilusi, sihir bisikan ya. Dan juga sihir nazab, sihir nazab ini sihir apa namanya? Pendarahan ya. Itu dia. Untuk orang-orang yang kena sihir itu, dan juga sihir kemandulan boleh ya. Meskipun ada cara khusus nanti. Dan juga bagi orang-orang yang dalam dirinya ada jin nasab di rumahnya. Maka pertama apa yang harus dilakukan? Ya, ruqyah rumah. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu ada 7 level. Ini saya sampaikan dalam waktu yang sangat cepat karena kita terdesak sebentar lagi maghrib ya. Pertama adalah baca surah Al-Baqarah ayat 255 dan 3 ayat terakhir ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Juga baca 3 ayat terakhir. Ini adalah ruqyah rumah ya. Yang pertama, baca ayat ini dan adzankan di rumah tersebut. Bagaimana adzannya? Langsung saja berdiri. Ya masyarul jin, ya masyarul syayatin, wahai setan-setan yang ada di dalam rumah saya, demi Allah saya tidak ridho kalian tinggal di sini. Ini adalah rumah saya, maka pergilah kalian ke rumah-rumah kalian. Mulai hari ini saya nyatakan bahwasanya tidak ada lagi ikatan, hubungan, perjanjian, akad antara kami dengan kalian. Saya mewakili leluhur saya, keturunan saya, diri saya, keluarga saya, menyatakan bahwasanya tidak ada lagi hubungan, ikatan antara saya dengan kalian. Antara saya dengan kalian, pergilah kalian ke tukang-tukang sihir kalian. Ukhruju ya aduallah, begitu. Ikrarkan. Lalu azanlah. Bagaimana azannya? Azan biasa saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu, ya. Azan seperti biasa sampai selesai. Nanti ini adalah ruqyah rumah versi yang pertama. Baca ayat kursi, 3 ayat terakhir, azan dan usir. Baik. Bagaimana tidak ada reaksi Ustaz? Tahap 2. Ya, tahap 2 bagaimana? Ambil air 1 ember, 1 galon. Bacakan pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun, ya, dan juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mudah ya? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. 5 kelompok ayat, bacakan pada air ini ya, dan kemudian tiupkan, doakan agar jadi air ruqyah yang mengusir setan, yang mengusir ketidaknyamanan di rumahnya. Kemudian cipratkan di seluruh rumah sambil bacakan ayat kursi. Jadi ciprat-ciprat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai ya. Baik. Itu level 2A. Bagi yang tidak mampu ini. Bagi yang mampu, bacakan seluruh ayat-ayat ruqyah. Bagaimana ayat-ayat ruqyah itu? Pertama, Al-Fatihah 1-7, Al-Baqarah 1-4, Al-Baqarah 163, 164, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 3 ayat terakhir,
Al-Imran ayat 18-19, ya. Kemudian Al-A'raf ayat 54, Al-A'raf ayat 117 sampai 122, Toha 69, Yunus 8182, kemudian As-Saffat 1 sampai 10, Al-Mu'minun ayat 114, 119, 119, Al-Jin ayat 1 sampai 9, kemudian Ar-Rahman ayat 33 sampai 36, kemudian Al-Hasr 21, 22, 23, 24, ya. Kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, bacakan ayat-ayat tersebut, kemudian tiupkan pada air dan cipratkan seluruh rumah sambil baca ayat kursi, minumkan, mandikan. Ingat, minumkan, mandikan. Ini ruqyah rumah level yang kedua. Baik, belum sembuh juga Ustaz, ini masih begini saja, ya. Maka level 3 adalah baca seluruh ayat ruqyah plus Al-Baqarah. Ustaz, belum sembuh. Level 4, Al-Fatihah, Al-Baqarah plus Al-Imran. Belum sembuh juga Ustaz, ya. Nah, kalau belum sembuh juga, saya ada tips ini jitu bagi orang-orang yang betul-betul ingin sembuh, ya. Saya dapat tips ini dari Buya Subakir Al-Bantani, yang mudah-mudahan Allah jaga beliau. Ya, jadi beliau, nah ini ada air nih. Nah, ya. Jadi sediakan air 1 galon, 1 ember, letakkan di satu tempat yang bersih, di musola di rumah kita atau di satu tempat. Kita sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah perlindungan, pertolongan, lalu baca di sana surah Al-Baqarah, ayat ruqyah plus surah Al-Baqarah. Baca, tiupkan, ya. Kalau mampu itu saja, Al-Baqarah, Al-Fatihah, ayat ruqyah, Al-Baqarah. Bacakan, tiupkan. Setelah selesai, di sana putarkan MP3 ruqyah selama 24 jam surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Putarkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, MP3, ya. Besok ulangi lagi baca, selesai doakan, tiupkan. Besok hari ketiga baca, tiupkan. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh baca, tiupkan sampai hari ke-40. Jangan dipakai dulu. Baik, sampai hari ke berapa? 40. Ya, baca Al-Baqarah setiap hari. Al-Baqarah, 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 dan juga 24 jam setelah kita tinggalkan, sinkronize, ya, air ini dengan energi ruqyah, dengan bacaan Al-Quran selama 40 hari. Biiznillah ta'ala penyakit busung, penyakit-penyakit berat, jin-jin nasab itu mati biiznillah ta'ala. Terbunuh atau hancur dia insyaallah, ya. Itu adalah ruqyah rumah level berapa tadi? Ya, level yang ke berapa tadi? Keempat apa kelima? Kelima, ya. Ya, kelima. Nah, kemudian Ustadz belum sembuh juga, tambahkan Al-Imran. Ya. 70 hari. Ustadz, apakah tidak bid'ah 40 hari dan 70 hari? Kalau bid'ah, tambahkan 1. Jadi 41 hari, tidak masalah. 47 hari tidak masalah. Minimum adalah 40. Ya, silahkan dicoba. Kemudian level berikutnya bagaimana Ustaz? Level 6. Level 6, lihat akar masalahnya. Bisa jadi orang tua kita yang belum hijrah. Ya, bisa jadi suami kita, bisa jadi diri kita yang hijrahnya baru jenggot, baru cingkrang, ya, baru gamis, ya. Sifatnya belum hijrah. Ya, nafsunya belum hijrah. Ya, bagaimana caranya, ya? Ya, hijrahkanlah diri kita, jiwa kita sepenuhnya, ya, ajak keluarga kita. Ini dakwah kepada keluarga, libatkan keluarga. Kalau antum sudah hijrah, benar-benar hijrah secara jujur, maka selanjutnya adalah cipratkanlah kebaikan daripada hijrah kita ini kepada keluarga kita. Bawa mereka untuk hijrah pula. Ya, jadikanlah mereka objek percobaan, respon saat kita hijrah ini bagaimana. Ya, pastikan responnya baik, ya, dan berikan kebaikan-kebaikan dalam hijrah kita. Ya, selanjutnya tentunya bersihkan rumah kita dari lukisan, dari foto, dari patung, dari ajimat-ajimat, ya, dan simbol-simbol kesyirikan. Matikan TV-nya, matikan musiknya, ya, matikan acara-acara tidak penting, jangan nonton lagi. Bola stop, ya, gosip stop, Bollywood, Hollywood stop, XX1 stop, ya, time zone stop. Stop hal-hal yang tidak penting. Game stop, musik stop, semuanya stop. Ya, maka
yang ketujuh, kalau belum sembuh juga, maka tazkiyatun nafas. Nah, sucikan jiwanya dengan Al-Quran. Hijrahlah, kata Ustadz Fadlan Abu Yasir LC rahimahullah, beliau mengatakan, hijrahlah dari zona maksiat ke zona taat. Karena rahmat Allah ada pada zona taat. Tidak mungkin kita menunggu kebaikan syifa itu tiba, kita mengharap-harapkan dia tiba, sementara kita menunggunya pada zona maksiat. Kita menunggunya sambil kita melakukan keburukan-keburukan yang biasa. Itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang bisa saya persembahkan. Kalau gangguan sihir najzob atau sihir pendarahan, ya ini singkat, maka Anda ambil segelas madu, ya sekitar berapa sendok? Ya 100 ml madu, ya campurkan pada air, ya tuangkan air dan kocok-kocok 18 kali. Bacakan ayat ruqyah, kalau bisa surah Al-Baqarah, kalau nggak bisa ayat Al-Ruqyah saja. Kalau nggak bisa Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, ya kemudian tiupkan, doakan, minum. Rutin setiap 4 jam madu ini, insya Allah dalam 3 hari pendarahannya akan hilang, akan berhenti total, ya. Kemudian selanjutnya untuk sihir marid, sihir saya Ustaz sakit pada area tubuh tertentu, misalkan pada tangan, kaki, organ tubuh, maka apa yang harus dilakukan? Ya antum selain melakukan ruqyah, ya juga minum herbal minum herbal yang telah diruqyah, ya. Nah ini karena sihir marid ini sudah kena ke tubuh kan, ya sudah kena ke dalam diri kita, maka apa yang harus dilakukan selain melakukan ruqyah syariah, juga minumlah herbal yang sudah diruqyah, ya. Ini bisa didapatkan di rumah-rumah rehab terdekat, ya, ataupun di mana saja yang ada produk-produk herbal yang diruqyah. Ya, ada produk-produk yang kami tawarkan, ini bisa diorder langsung. Ya, teman-teman bisa catat nomor handphonenya, ya. Ini nomor handphonenya, ya. 0822, ya 0822 1413 7655. Saya ulang untuk herbal ruqyah, ya 0822 1413 7655. Ya. Di sini ada beberapa produk yang saya yang saya tampilkan teman-teman semuanya. Nah, ini. Ada kapsul cuci darah, ya sebelah sini. Ini untuk mengobati penyakit-penyakit tadi, ya. Penyakit-penyakit sihir marid, sihir yang sudah menyakiti tubuh. Kemudian juga ada sabun bidara, ada minyak bidara, ada minyak daun bidara, ada zaitun, ada teh daun bidara, ya. Kemudian juga ada kapsul bidara pegagan, ada habatus sauda dan lain-lainnya. Nah, ini adalah ketika tadi sihir marid, ya, ketika penyakitnya sudah kena ke tubuh, maka kita perlu juga herbal-herbal tambahan yang kita konsumsi. Atau Anda ambil habatus sauda, zaitun, madu, ya. Kemudian campurkan, ya, madunya 50%, habatus sauda, zaitun 20%, dan minyak daun bidara campurkan, ya. Ramuan ini namanya ramuan cuci darah. Dibacakan ayat ruqyah padanya dan minumkan. Rutin setiap 4 jam. Insyaallah, ya. Penyakit-penyakit sihir marid yang ada pada tubuh, pada organ-organ ini perlahan-lahan akan sembuh. Kista, miom, ya, kemudian jantung, asma, ya, vertigo, lambung, ini akan dengan cepat sembuh. Juga untuk mengobati darah kita, mencucikan darah kita daripada sihir. Kemudian selanjutnya untuk gangguan jin bagaimana, Ustaz? Nah, ini saya dicintai jin, Ustaz, atau saya ada hodam dalam tubuh saya, Ustaz. Bagaimana cara mengobatinya? Pertama, untuk gangguan jin, pastikan kita harus berubah. Pastikan bahwa keadaan saat ini belum cukup baik, ya. Untuk apa ini? Untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tinggalkanlah hal-hal buruk, ya. Tinggalkanlah musik, tinggalkanlah kemaksiatan, mulai dirikan sholat, ya. Lakukan taubatan nasuha, ya. Kemudian berajam bertekad untuk tidak menjadi bala tentara syaitan lagi, tidak menyembah nafsu lagi, tidak menyembah syaitan lagi. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrahlah dan lakukan ruqyah mandiri, ruqyah rumah, ya, baca Al-Baqarah tadi, kemudian juga diruqyah 1 sampai 7 kali, kemudian lakukan ruqyah mandiri.
Ya, ruqyah mandiri tidak saya jelaskan di sini secara menyeluruh, namun insya Allah beberapa e-book sudah saya luncurkan. Bisa Anda kunjungi rehabhati.com ya, dan juga bisa hubungi tim rehab kami, tim rehab Indonesia ya, Rumah Rehab Indonesia, bisa kunjungi di sana ya. Ketik rehabhati.com/rumah rehab. Saya ulang, ketik rehabhati.com/rumah rehab. Di situ Anda bisa bertemu dengan para peruqyah dari tim Rehab Hati, bisa membimbing Anda dan menuju kesembuhannya. Intinya untuk orang-orang yang dalam tubuhnya ada setan ya, pertama, hancurkan dulu benda-benda, simbol-simbol kesyirikan yang masih kita miliki, ajimat, pusaka, dan lain-lainnya. Ya. Ilmu-ilmu amalan yang ditaubati, ikrarkan permusuhan dengan mereka, ya, dan berlepas diri dari mereka. Lalu mulailah diruqyah, ya, 1-7 kali tadi. Setelah itu barulah lakukan ruqyah mandiri secara rutin. Ini akan lama, ya, antara 1-6 bulan. Dan kemudian juga bagi Anda yang punya masalah tadi, punya jin keturunan, jin nasab ataupun gangguan jin tadi saya sebutkan, selain dengan ruqyah mandiri ya, juga saya sarankan untuk mandi daun bidara. Nah, saya punya pohon bidara ini. Ya. Nah, ini adalah pohon bidara saya. Nah, ini. Jadi ambil 7 lembar daun bidara ini, ya, baik, 7 lembar daun bidara ini, campurkan dengan segelas air, ya, lalu blender, bacakan ayat-ayat ruqyah, ya, kemudian selanjutnya adalah minum dan mandikan, ya. Pohon bidara ini adalah pohon yang nanti akan tumbuh di surga. Di surga nanti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali akan ada pohon bidara yang tidak berduri. Nah, kalau pohon bidara di dunia ini berduri ya. Nah, ini lihat durinya. Ya, kalau di surga nanti tidak berduri. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah SAW menyebutkan pohon ini sebanyak 83 kali dalam hadis-hadisnya. Ya, dalam riwayat-riwayat yang meriwayatkan tentang ini. Dan dari seluruh riwayat hadis tersebut menjelaskan bahwa pohon bidara itu Nabi SAW anjurkan digunakan untuk memandikan mayat. Ya. Kemudian mandinya wanita yang nipas dan haid setelah menstruation. Kemudian juga mandinya mu'alab. Nabi SAW memandikan mu'alab dengan daun bidara ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka orang-orang yang dahulu pernah musyrik, menyekutukan Allah dengan setan, dan kemudian ingin bertaubat kepada Allah, ya, saya sarankan untuk membersihkan dirinya ini untuk mandi dengan daun bidara ini. Ya, mandi dengan daun bidara ini. Di mana dapat pohon bidara? Ya, boleh kunjungi rumah saya di kota wisata. Ya, kalau Anda ada di area Cibubur, boleh ambil pohon bidara ini. Insya Allah 24 jam sudah saya wakafkan untuk kaum muslimin. Dan juga Anda bisa beli bibitnya di Ahi Abdul Muiz di Cikarang. Dicek Facebooknya Ahi Abdul Muiz ya, untuk daerah Jabodetabek. Kemudian juga di Bandung ada Ustadz Syam Ibnu Rasid. Ya, juga di tempat-tempat yang lainnya bisa cari dan dapatkan pohon bidara ini. Nah, ini adalah untuk orang-orang yang kena gangguan jin tadi, bukan sihir, bukan yang lainnya. Boleh mandi dengan daun bidara ini. Insyaallah taala dia akan perlahan-lahan gangguan sihirnya itu akan hancur. Ada seorang wanita yang kena gangguan jin nasab, ya, dia ikut program TI7, terapi intensif bersama kami di Cibubur, ya, 7 hari 7 malam. Namun ketika di ruqyah dia baru hanya bergerak-gerak saja tangannya. Ya, kemudian dia pulang ke rumah di Bogor, ya, dia melakukan terapi Al-Baqarah, ya, yakni membaca surah Al-Baqarah ditiupkan pada air yang sudah dicampur dengan daun bidara ini. Dia lakukan itu selama 6 bulan, maka kemudian di bulan ke-6 dia mendapati ada lipan yang keluar daripada tempat tidurnya. Rupanya setan yang berbentuk lipan inilah yang mengganggu area pribadinya sehingga dia melakukan kemaksiatan. Nah, ini hamba Allah yang dimuliakan, banyak juga ya ilmu-ilmu nanti yang akan luntur dengan mandi daun bidara ini. Jadi sekali lagi ya, daun ini bisa digunakan untuk mandi, daun bidara ini bisa digunakan untuk mandi bagi orang-orang yang terkena gangguan jin. Barangkali itu saja persembahan saya sore ini ya, dan
Insya Allah ini adalah merupakan test drive sebetulnya, ya, merupakan uji coba untuk mikrofon yang dikirimkan oleh seorang hamba Allah kepada program live interaktif ini, dan mudah-mudahan suaranya jelas, dan mudah-mudahan mikrofon ini mengalirkan pahala kepada yang mengirimnya, kepada yang berwakaf. Saya juga masih menantikan hamba-hamba Allah yang ingin berwakaf untuk program Rehab Hati Foundation. Kami sedang membangun pondok pesantren di Ciapus, ya, di Bogor, ya. Kita memerlukan dana sekitar 450 juta lagi. Jadi perlu dana tidak terbatas ini. Dan untuk pembangunan rasanya perlu miliaran rupiah nanti ke depannya. Alhamdulillah selama 1 tahun ini kita adakan program wakaf tunai. Alhamdulillah sudah terkumpul 1 miliar lebih, dan sudah dieksekusi, ya, kita sudah beli tanah di sana, alhamdulillah. Dan saat ini sedang pembukaan jalan menuju akses lokasi, dan perlu dana sekitar 450 juta itu untuk pembangunan dan untuk pembuatan jalan dan cut and fill. Silahkan bisa nanti wakaf kepada yayasan kami di rehabhati.com. Dan juga untuk program live ini, program live interaktif ini, jika antum merasakan manfaat daripada program ini, nanti saya akan sertakan nomor rekening saya khusus untuk infak, ya, untuk membantu program ini, ya. Nanti akan dibelanjakan untuk apa saja, ya, nanti insya Allah live berikutnya kalau sudah cukup dananya, kita juga akan live melalui kamera profesional. Nah, ini adalah kamera wakaf yang sudah kami beli, ya. Kamera ini kameranya saja senilai 45 juta rupiah, ya. Kemudian Teradexnya senilai 14 juta rupiah. Kemudian mikrofonnya senilai 3,5 juta rupiah. Kemudian tripodnya senilai 3,5 juta rupiah juga. Kemudian baterai packnya dan lain-lainnya, ini totalnya sekitar 60 sampai 70 juta, ya. Alhamdulillah ini semua adalah wakaf dari hamba-hamba Allah, dan insya Allah nanti kita akan memiliki studio, dan saya sedang merencanakan studio tersebut dan menyicilnya dari sekarang. Insya Allah ini saya sedang otak-atik ini bagaimana caranya agar bisa live dari sini. Untuk sementara saya hanya bisa live daripada daripada handphone saya ini, dan mudah-mudahan ini pun bisa membantu hamba-hamba Allah yang sedang proses menuju penyembuhan dalam dirinya. Barangkali itu saja hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mohon maaf ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena di Cibubur ini sudah mendekati maghrib dan kita siap-siap menuju maghrib. Insya Allah Ta'ala pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti akan kita jawab di lain waktu, ya. Maksud saya pada program berikutnya insya Allah hadir lagi dan simak lagi. Mudah-mudahan bisa ada live interaktif untuk semuanya. Baik, terakhir sebagai closing statementnya, bagi Anda yang ingin berwakaf, ya, barangkali ingin melihat gedung yang akan saya bangun. Nah, ini adalah pondok pesantren, pondok Rehab Hati yang akan kita bangun, ya. Ini di Ciampea, ya. Dan ini adalah tanah yang sudah kita bebaskan seluas 1 hektar, alhamdulillah, ya. 1 hektar 100 meter. Ini gambaran bangunannya nanti. Dan bagi antum yang ingin melakukan wakaf, ya silahkan nanti saya sampaikan di sana nomor rekening untuk wakafnya, yaitu Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7123 114 137. Saya ulang, 7123 114 137. Dan untuk wakaf studio atau kamera untuk program live ini saya akan sampaikan di komentar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.